Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi mudah lapar saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi mudah lapar saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, eh, mudah lapar ya. Ini memang sering kita alami bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Seperti pengalaman saya dulu juga seperti itu. Jadi contohnya baru makan ya, nanti selang paling 1 jam ini rasanya sudah lapar kembali itu. Bahkan malam-malam ya terbangun saja itu rasanya lapar sekali. Nah, sehingga kadang kita harus makan juga. Nah, itu. Jadi ini adalah satu termasuk sensasi ya yang harus kita atasi juga ya. Jadi kenapa kita itu menjadi selalu lapar itulah atau mudah lapar. Nah, itu. Tetapi yang penting ketika kita bisa mensikapi dengan tenang ya, tidak membuat kita menjadi lebih cemas. Nah, itu insya Allah akan segera teratasi itu. Nah, sebab tubuh itu ada rasa lapar ya, itu memang karena tubuh kekurangan nutrisi ya. Jadi tubuh ini sebenarnya butuh nutrisi yang cukup ya. Nah, ketika nutrisi itu sudah kurang ya, berarti memang perlu ditambah lagi. Nah, bahasa tubuh ya, ini alarm tubuh. Nah, itu lapar ya, ketika ketika tubuh ini sudah kurang nutrisi harus ditambah lagi, maka otak ini akan ini apa menimbulkan rasa lapar seperti itu. Yang akhirnya kita pokoknya ya memang harus makan seperti itu. Jadi rasa lapar ini sebenarnya wajar-wajar saja ya, karena ini merupakan alarm tubuh secara otomatis ya. Secara otomatis ketika tubuh kita memang sudah butuh nutrisi baru ya pasti otak memerintahkan untuk lapar gitu seperti itu ya. Maka dari itu kita tidak perlu cemas ya, ini tidak apa-apa, jadi ini normal saja ya, normal. Justru yang jadi masalah ketika eh, tubuh kita sebenarnya kurang nutrisi, tetapi tidak punya rasa lapar ya. Nah, kalau seperti itu nanti akhirnya menjadi drop malah ya. Nah, tetapi ketika kita masih punya rasa lapar, nah ini indikasinya bagus ya, berarti alarm tubuh ini masih berfungsi secara normal gitu. Oleh karena itu kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan kemudian mengalami sensasi rasa lapar ini tidak perlu cemas ya, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, itu tidak apa-apa ya. Karena itu alamiah ya, alamiah memang yang namanya tubuh itu seperti itu ya. Jadi ketika ada rasa nutrisinya kurang ya, nah kemudian pasti akan timbul rasa lapar. Ini tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, yang jadi masalah yang penting bagaimana kita memahaminya ya. Ketika kita nanti sudah
paham, sudah mengerti mengapa lapar, kemudian solusinya bagaimana, ini akan segera teratasi dan ini juga akan mempercepat proses kesembuhan kita dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Itu begitu teman-teman. Nah, mengapa tubuh kurang nutrisi ya? Nah ini tubuh kurang nutrisi sehingga menimbulkan rasa lapar itu karena yang namanya orang sedang asam lambungnya tidak normal ya. Nah ini pencernaan berarti juga tidak normal ya. Artinya walaupun kita makan mungkin penuh ya, tetapi karena lambung sedang bermasalah ya, asam lambungnya sering naik sehingga mengakibatkan pencernaan ini kurang maksimal ya, pencernaan kurang maksimal. Nah, akhirnya hasil nutrisi yang diserap oleh tubuh ya, nilai kebaikannya ya, mungkin gizinya ya atau vitaminnya nih, itu juga hanya beberapa persen, maksudnya tidak full 100% seperti kita dalam kondisi yang normal itu. Jadi nutrisi akhirnya menjadi kurang itu yang pertama disebabkan karena pencernaan kita yang sedang tidak normal. Sehingga wajar kalau sebentar-sebentar rasanya lapar itu. Nah, kemudian yang kedua, selain daripada pencernaan yang sedang tidak normal ya, nah itu juga yang menimbulkan rasa lapar itu bisa karena kita cemas ya, karena kita cemas, karena kita takut, karena kita was-was, karena kita khawatir ya, termasuk pikiran-pikiran kita yang selalu negatif. Nah ini akan menguras energi teman-teman ya, sehingga walaupun tadi sudah makan, kemudian sudah bertenaga ya, tetapi begitu cemas datang, begitu ketakutan datang ya, nah ini menguras energi. Nah akhirnya energi itu seolah-olah sudah habis ya, sudah habis untuk memenuhi kecemasan itu ya. Nah maka dari itu ya tubuh akhirnya kurang lagi, butuh lagi, sehingga menimbulkan rasa lapar lagi. Itu begitu teman-teman. Jadi alurnya seperti itu sehingga kita pahami saja ya, kita pahami saja. Maka caranya ya yang pertama ya secara fisik berarti karena memang butuh nutrisi ya, entah itu disebabkan karena dari akibat pencernaan yang sedang tidak normal, yaitu karena asam lambungnya naik, maupun dari kecemasan, ketakutan, dan pikiran. Nah, solusinya yang pertama ya secara fisik kita harus makan itu. Jadi makan saja secukupnya ya. Nah, makan misalkan tiap 2 jam juga tidak apa-apa ya, makan tiap 2 jam nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang yang sedang dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu biasanya untuk makan seperti orang normal dalam artian porsi besar itu biasanya agak susah ya, karena kalau makan terlalu penuh, terlalu banyak itu biasanya juga ada sensasi di lambung atau di perut. Contohnya menjadi kembung, menjadi begah, kadang menjadi sembelit, perih, dan lain sebagainya ya. Nah, maka dari itu biasanya kita siasatinya yaitu makan secukupnya ya, dalam artian porsi kecil tetapi sering ya itu. Jadi kalau saya dulu itu tiap 2 jam ya, tiap 2 jam makan, tiap 2 jam makan itu. Ya tidak harus makan nasi terus sih ya, bisa juga makanan-makanan lain tetapi yang agak berat seperti itu. Bisa kalau nasi terus mungkin bosan, nah kita rebusan-rebusan ya, contohnya rebusan ubi-ubian nggak apa-apa ya, rebusan apa singkong misalkan juga nggak apa-apa ya. Itu pengalaman saya dulu seperti itu, rebusan talas ya, itu cukup membuat perut ini menjadi terasa lebih kenyang gitu teman-teman. Nah itu yang pertama, jadi solusinya untuk mengatasi mudah lapar, makan saja secukupnya itu. Jadi kalau terasa lapar ya kita makan, terasa lapar kita makan, karena memang tubuh itu yang memerintahkan lapar ini dari pikiran kita, dari otak kita yang secara otomatis, karena memang nutrisi sudah harus ditambah gitu.
Jadi penuhi saja, tetapi dengan porsi kecil itu. Nah, kemudian yang kedua, karena lapar itu juga bisa juga disebabkan dari pikiran, kecemasan ya, yang menguras energi, akhirnya menjadi cepat lapar. Nah, maka tenangkan pikiran, teman-teman ya. Tenangkan pikiran, kemudian kurangi kecemasan, kurangi ketakutan, kurangi was-was ya. Itu seperti itu. Sehingga nanti ketika kita pikiran tenang ya, secara psikis ini sudah damai ya. Nah, itu biasanya karena tidak terjadi kecemasan kan tidak menguras energi yang lebih banyak. Nah, maka dari itu biasanya tidak akan selalu lapar. Itu seperti itu, teman-teman. Dan selain itu juga untuk menambah ketenangan jiwa kita ya, memang ini tip yang ketiga ya. Jadi itu yang pertama kita penuhi saja makan, kemudian yang kedua kita tenangkan pikiran ya dan kurangi kecemasan, kemudian yang ketiga kita lebih banyak mendekatkan diri. Ini juga termasuk secara psikis ini akan lebih menenangkan perasaan kita ya, emosi kita, kemudian pikiran menjadi positif ya, perasaan menjadi lebih damai, itu seperti itu. Nah, caranya kita lebih mendekatkan diri dengan cara kita meningkatkan ibadah kita ya, kita banyak berdoa, kita banyak bersyukur, bersabar ya. Kemudian bahkan kita pasrah dengan tulus dan ikhlas ya terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan seperti itu nanti pikiran menjadi tenang, nutrisi tercukupi, nah itu tidak akan selalu mudah lapar. Itu teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensi, psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.